Saatnya kita menyapa rekan-rekan kami Biro Kompas TV yang akan menyampaikan sejumlah cerita menarik di segmen Cerita Nusantara. Sudah siap dua rekan kami, ada Talita Nabila di Samarinda, Kalimantan Timur, dan juga Winda Anggraini di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada cerita apa saja hari ini dari Sulawesi Selatan, Winda? Iya Paskalis dan juga saudara, untuk Cerita Nusantara kali ini kami akan menyampaikan sejumlah informasi menarik dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yang pertama, masih dalam suasana Tahun Baru Imlek 2023, aksi barongsai menghibur sejumlah warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Atraksi barongsai ini dibawakan oleh anak-anak dan remaja dari Samyun Lion Dance. Barongsai merupakan tarian yang kerap ditampilkan pada setiap perayaan Imlek dan menjadi daya tarik tersendiri. Kehadiran mereka membuat suasana Tahun Baru Imlek makin terasa dan menghibur pengunjung salah satu warung makan di Jalan Pasar Ikan, Kota Makassar. Dengan tangkas, anak-anak dan remaja ini menyuguhkan atraksi melompat dan bersalto. Peragaan bela diri juga ditampilkan hingga membuat pengunjung makin terhibur. Kemeriahan dan sukacita makin terasa saat sejumlah pengunjung membagikan angpau ke peserta barongsai. Selain menghibur, pengelola juga memanjakan pengunjung dengan promo makanan khususnya seafood. Karena ini masih dalam keadaan rangka Imlek, jadi saya adakan semacam untuk barongsai, dan saya ambil itu dari Samyun Lion Dance, yang memang sudah ahli dalam bidang barongsai. Nah, ini kita adakan seperti karena masih dalam khusus perayaan Hari Imlek. Nah, kebetulan masyarakat juga pada semua melihat keadaan seperti ini dan pengen ikut serta merayakannya. Jadi makanya mereka pada singgah semua dengan di rumah makan Songki. Apresiasi pun diberikan pengunjung dengan hadirnya atraksi barongsai dan berharap tahun dengan siok kelinci air ini mendapatkan rezeki, keberkahan, dan kesehatan. Dengan adanya barongsai, pengunjung di rumah makan Songki ini menjadi lebih meriah karena ada pertunjukan barongsai yang bisa kita nikmati. Nikmati itu sangat terhibur ya, Bu? Iya. Tadi sempat terbang kayak angko ya gitu? Iya, bagi-bagi rezeki. Kan ini tahun baru kita, bagaimana harapannya sendiri? Semoga di tahun mendatang semakin banyak rezeki, kerja semakin bagus, sehat-sehat, panjang umur, berkah selalu ada. Selain makanan dan sajian kopi khas, konsep etnik dan tempo dulu yang ditawarkan tempat ini juga seakan membawa pengunjung bernostalgia ke masa lalu. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Rambang-rambang menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan yang menyuguhkan pemandangan penggunungan kars terbesar di dunia. Menariknya, para pengunjung dapat menikmati keindahan alam tersebut dengan menggunakan perahu listrik. Rambang-rambang menjadi salah satu ikon pariwisata Sulawesi Selatan. Wisata ini terletak di Desa Salendrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Wisata Rambang-rambang menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan Kars. Pegunungan kapur ini juga disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Jilin di Cina dan Singi di Madagaskar. Beragam daya tarik wisata dan aktivitas seru juga dapat dilakukan, seperti menyusuri Sungai Putih dengan perahu, menikmati suasana kampung Berua, menyusuri goa, jelajah hutan batu, hingga menginap di Rambang-rambang Eco Lodge. Hal berbeda juga terlihat, di mana para pemandu wisata kini mulai beralih menggunakan perahu listrik, yang dinilai lebih hemat jika dibandingkan menggunakan bahan bakar minyak. Selain ramah lingkungan, keunggulan lainnya yakni tidak mengeluarkan suara bising. Enak sih experience-nya, kan kita udah berapa kali kan kesini naik perahu biasa udah, naik perahu listrik juga baru tadi itu. Kalau dibandingin sih yang paling signifikan dari suaranya ya. Kalau yang biasanya kita naik perahu biasa suaranya agak bising kan, jadi kalau kita ngobrol tuh kurang kedengeran, jadi harus agak teriak-teriak gitu. Kalau kita story juga jadi kurang estetik gitu. Oh ya, kalau untuk dari segi keekonomisan dibandingkan dengan perahu konvensional atau perahu berbahan bakar BBM,
Kalau perahu konvensional ini dengan jarak kalau pulang pergi dari dermaga 1 sampai ke tujuan yaitu di dermaga 3 itu kurang lebih 3,3 kilo. Kalau PP-nya itu kurang lebih 7 km. Itu konsumsi perahu konvensional hanya 1 liter pertalite yang diamankan. Sedangkan kalau untuk yang menggunakan dengan perahu listrik, konsumsi operasionalnya hanya 1 kWh yang kalau dirupiahkan itu 1.444,7 rupiah. Perahu listrik dengan panjang 6,2 meter ini mampu membawa 7 wisatawan dengan menggunakan mesin berkapasitas 1,47 kW. Untuk pengisian ulang baterai, PLN menyediakan stasiun pengisian listrik umum atau SPLU dengan kapasitas 7.700 volt ampere di Jembatan Dermaga 2, Rabang-Rama. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Demikian cerita Nusantara yang kami hadirkan dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk Anda di siang hari ini. Kembali ke Anda, Paskalis. Terima kasih Winda Greri langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan sebelumnya ada Talita Nabila dari Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih teman-teman.